Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Ilmu Negara. Ini adalah video pembelajaran pertama kita untuk mata kuliah Ilmu Negara yang akan membahas mengenai awal mula munculnya ilmu negara, peristilahan ilmu negara, dan apa pengertian dari ilmu negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, secara terminologi bahasa, ilmu negara itu terdiri dari dua gabungan kata, yakni ilmu dan negara. Kalau bisa didefinisikan di sini, ilmu itu adalah sebagai suatu sistem pengetahuan. Berbicara mengenai ilmu, ini akan berkaitan dengan pengetahuan. Jadi ilmu adalah suatu sistem pengetahuan. Pengetahuan yang sudah tersistematis. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang didapat dari pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa diperoleh dengan berbagai macam cara, ya. Dan pengetahuan yang sudah tersistematis itu bisa kemudian disebut sebagai ilmu. Jadi tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, tetapi setiap ilmu itu pasti pengetahuan. Jadi pengetahuan bisa dinamakan sebagai ilmu jika memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah hasil pemikiran manusia, ya. Ilmu itu harus berupa hasil pemikiran manusia yang objektif, yang kebenarannya dapat diterima umum. Dan yang kedua, harus tersusun sistematis, menjadi satu kesatuan yang erat. Jadi kalau pengetahuan itu berdiri sendiri, tidak tersistematis dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka tidak bisa disebut sebagai ilmu. Jadi simpelnya atau sederhananya, ilmu itu adalah pengetahuan yang tersistematis. Dan kata yang kedua di situ adalah negara. Saya di sini mengutip hanya dua pendapat ahli saja terkait dengan definisi negara. Hans Kelsen misalnya berpendapat bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Dan menurut Lokman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya itu dia memiliki tujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Itu adalah definisi negara menurut Hans Kelsen dan Lokman. Kalau boleh kemudian saya menyampaikan definisi mengenai negara, bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang menyatukan sekelompok bangsa, di mana organisasi itu memiliki kewenangan yang bersifat memaksa, monopoli, dan menyeluruh, dan dia memiliki suatu wilayah tertentu, ya, terikat pada wilayah tertentu, memiliki rakyat tertentu, memiliki pemerintahan serta tujuan tertentu. Itu adalah definisi negara. Menurut Frans Magnus Suseno, negara itu bisa dipahami dalam dua arti, atau negara itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah negara itu adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Negara Indonesia, negara Malaysia, masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis itu disebut sebagai negara. Dalam arti yang kedua, negara itu adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis tadi, ya, kesatuan politis masyarakat atau wilayah, yang kemudian menata dan menguasai wilayah itu. Ini adalah arti negara menurut Frans Magnus Suseno. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam kepustakaan, istilah ilmu negara itu berasal dari bahasa Belanda, yakni Staatsleer, yang diambil dari bahasa Jerman, yakni Stadtler. Dalam bahasa Inggris, ilmu negara itu biasa dikenal dengan istilah Theory of State. Ada juga yang menggunakan istilah The General Theory of State. Ada Political Theory. Dan di dalam bahasa Prancis,
istilah ilmu negara itu biasa dikenal dengan istilah teori d'État. Itu adalah istilah-istilah mengenai ilmu negara, istilah ilmu negara yang digunakan di beberapa negara. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ilmu negara sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, dia memiliki sejarah tersendiri. Timbulnya istilah ilmu negara itu sendiri adalah sebagai akibat dari penyelidikan seorang sarjana Jerman yang bernama George Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehr. Dialah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan ini sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik. Jelinek itu merupakan seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1882, dia menerbitkan sebuah buku dengan judul Allgemeine Staatslehr atau Ilmu Negara Umum. Buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara. Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehr menggunakan metode sistematika dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri, yakni sesudah abad ke-19 atau awal abad ke-20, dan bahan-bahan itu kemudian disusun dalam suatu sistematika, dalam suatu sistem. Dari upaya yang dilakukannya, Jelinek berhasil membuat sebuah skema ilmu kenegaraan yang nanti akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya, di mana ilmu negara menjadi sebuah disiplin ilmu sendiri dan menjadi bagian dari ilmu kenegaraan. Kira-kira sekilas saja, ini adalah skema yang dibuat oleh George Jelinek, di mana ilmu kenegaraan dalam arti luas itu terdiri dari ilmu kenegaraan dalam arti sempit dan ada ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum di sini misalnya hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ilmu negara itu menjadi bagian dari ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Inilah Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehr. Dia menjadi bagian dari ilmu kenegaraan dalam arti sempit. Nanti kita akan bahas secara khusus di video pembelajaran selanjutnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya kutipkan beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian atau definisi dari ilmu negara. Prof. Nikmatul Huda misalnya, beliau mendefinisikan bahwa ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Berbeda dengan Rudolf Cronenberg, dia mendefinisikan bahwa ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan yang menyangkut negara. C.S.T. Kansil mendefinisikan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari sendi atau asas-asas pokok dan pengertian tentang negara. Muhammad Kusnardi mendefinisikan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Jadi dari definisi-definisi ini sebetulnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa ilmu negara itu adalah ilmu yang menjadikan negara itu sebagai objeknya. Jadi bukan sesuatu yang lain di luar negara. Yang dipelajari di dalam ilmu negara itu adalah negara itu sendiri. Ya. Bagaimana asal mula negara itu, ya,
bagaimana ciri-ciri negara itu, lalu sendi-sendi pokok apa saja yang ada di dalam negara itu. Jadi yang dipelajari atau objek dari ilmu negara itu adalah negara itu sendiri. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ini adalah video pembelajaran awal Anda untuk mempelajari ilmu negara. Dan kita insya Allah akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kita akan bahas mengenai objek dan ruang lingkup ilmu negara. Untuk itu saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.